Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting Kucindak Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat, live. Ya, hari ini adalah episode ke-156 yang menandai penuh setahun siaran Serajum. Ya, dimulai dari 3 April sebagai episode yang pertama, 3 April 2020, dan hari ini tanggal 31 Maret tahun 2021, persis 156. Jadi kalau seminggu 3 kali, setahun 52 minggu, 3 kali 52, hasilnya adalah 156. Jadi hari Jumat besok akan menjadi episode pertama. Ya, episode pertama di tahun yang kedua. Ya, nah ini mesti ada perayaan anniversary-nya juga kali. Ya, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah dengan setia mengikuti. Ya, dan sekarang sudah diupayakan bahwa Anda yang tertinggal, Anda bisa mengikuti acara-acara ini lewat saluran atau kanal YouTube Handoko Maestro. Ya, tinggal ketik Handoko Maestro, Anda akan mendapatkan kanal YouTube-nya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa pencet bel-nya agar supaya dapat notifikasinya. Ya, dengan di YouTube Anda bisa leluasa. Ya, tapi bagi yang Anda yang masih suka di Facebook, ya nggak apa-apa. Saya akan tetap siaran setiap Senin, Rabu, Jumat di Facebook. Ya, baik. Kita akan mulai dengan perkenalkan saya untuk menggunakan slideshow, dan belakangan slideshow yang kita pakai adalah slideshow yang masih beta dari Zoom yang membuat program ini bisa, ya kita lihat. Saya terlalu kecil di bawah, saya angkat dulu ke atas. Di sini saya terlalu besar kah? Enggak. Oke, segini cukup. Baik, saya geser sedikit agar supaya tidak menutup materi Anda. Ya. Halo sekali lagi. Kita akan mulai Serajum 156 merancang keberuntungan Rabu 31 Maret 2021. Ya, teman-teman semua, kita akan masuk materi. Jadi, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata keberuntungan? Coba pikirin, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata keberuntungan? Udah? Oke. Saya akan bicara yang lain. Jadi, apakah ini? Jadi, apa namanya, Anda menggunakan kartu? Apakah ini Anda menggunakan bola kristal? Apakah ini dengan menggunakan apa namanya garis tangan, gitu kan? Atau yang lain? Ya, apakah arti keberuntungan menurut beberapa sumber? Ya, saya akan cerita kepada Anda tentang tentu saja sumber yang resmi ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberuntungan itu berarti nasib, kemujuran, keadaan beruntung, keberhasilan. Ya, keadaan beruntung, keberhasilan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasib, kemujuran. Ya, saya memberikan contoh yang sangat sederhana. Saya itu tinggal tidak jauh dari Mall Kelapa Gading. Ya, Mall Kelapa Gading itu termasuk salah satu mall yang sangat ramai. Gitu ya. Meskipun nggak terlalu jauh, tapi aja saya selalu kalau ke sana naik mobil gitu ya. Dulu waktu zaman belum Grab maupun Gojek, kebanyakan naik mobil sendiri. Ya, belakangan memang agak sedikit malas ya. Nah, kalau itu yang terjadi ya kita berangkat gitu kan. Tempat parkir itu susah gitu kan. Masih susah lah. Apalagi jam-jam tertentu gitu ya. Apalagi hari Minggu, jam makan, wah itu biasanya susah. Kalau kita masuk parkiran mobil, terus kemudian masuk parkiran mobil, tiba-tiba ada mobil yang keluar di depan kita, maka sebetulnya itu adalah keberuntungan. Ya, kita nggak ngapa-ngapain, tahu beruntung aja. Ya, tahu beruntung aja. Ya, itu contoh yang paling paling gampang. Ya. Yang kedua adalah apa? Kalau misalnya katakanlah, ya, saya punya satu produk yang atau jasa yang mau saya jual, tiba-tiba orang nyariin saya, kamu punya ini enggak gitu kan? Saya mau jual, itu Anda mau beli, saya nggak usah apa-apa, atau sudah transaksi. Itu juga keberuntungan. Ya. Nah, kalau kita bicara soal keberuntungan, banyak tentu saja ya.
Kita misalnya katakanlah, "Aduh lagi lapar," ya, tahu-tahu ada orang yang tiba pagernya diketok-ketok gitu, ada orang yang ngirimin, nah itu juga keberuntungan, ya. Ini keberuntungan dalam artian yang seperti ini, nasib, kemujuran, keadaan beruntung, keberhasilan, ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara keberhasilan, berarti keberhasilan yang tanpa usaha. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, menurut Cambridge Dictionary, kekuatan yang menyebabkan hal-hal yang baik terjadi pada Anda secara kebetulan dan bukan sebagai hasil dari upaya atau kemampuan Anda sendiri. Tadi soal parkir, saya mampu nyetir, tapi nggak ada urusannya kok dapat tempat parkir ya. Pintar-pintar kita nyetir nggak dapat aja gitu ya. Tadi misalnya katakanlah saya lapar, tahu-tahu ada yang ngirimin, enggak saya nggak usaha juga, gitu ya. Nggak ada yang ngirimin, terus atau saya menjual satu produk, tiba-tiba ada yang beli, kan saya nggak usaha juga, ya. Ini keberuntungan ini itu sebetulnya dengan dua kategori keberuntungan yang ini, itu sebetulnya juga nggak salah, memang begitu. Ya, keberuntungan adalah pada saat kita itu terjadi secara kebetulan dan bukan dari hasil usaha, itu beruntung. Ya, ada nggak dalam hidup yang orang itu beruntung? Ya, ya kan, benar-benar ada. Ya, nah, problemnya cuma satu. Kalaupun orang itu beruntung, kalau tadi itu yang tadi saya ceritakan 3 contoh tadi, itu belum tentu terjadi sama kita. Ya, itu benar-benar beruntung. Ya, apa namanya? Tidak kita rencanakan, kita tidak usahakan, terus kemudian kita mendapatkan apa yang sesuatu yang kita butuhkan. Ya, beruntung. Oke. Nah, kalau kita itu duduk diam dan menunggu keberuntungan, maka itu akan jadi masalah buat kita semua. Ya, kuncinya adalah gini, kalau kita duduk diam dan kemudian menunggu keberuntungan, itu akan jadi masalah buat kita semua. Oleh karena itu, maka saya merancang materi yang namanya perancang keberuntungan. Artinya apa? Dibandingkan, saya nggak bilang bahwa terjemahan ini salah, ada Cambridge Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu betul. Ya. Tapi keberuntungan itu juga punya definisi yang lain. Dan bahkan dengan definisi yang lain tadi bisa dirancang yang namanya keberuntungan tadi. Ya, sekali lagi, keberuntungan menurut dua definisi KBBI dan juga Cambridge ini mengatakan bahwa kita nggak ngapa-ngapain, kita mendapatkan sesuatu. Tanpa usaha, kita mendapatkan sesuatu. Ya. Apakah dalam hidup kita itu ada yang terjadi sesuatu, bisa terjadi sesuatu? Bisa. Nah, problemnya adalah apa? Kita nggak bisa mendapatkan itu dengan aktif. Ya, itu cuma karena kebetulan. Ya. Nah, kalau kebetulan itu di kita, kalau kebetulan itu nggak di kita, betul? Ya, misalnya katakanlah kalau kita lagi kuliah gitu kan, kita nggak belajar, tapi mungkin kan kita selama kuliah kita kan tahu terus kemudian ujian, terus kemudian soalnya yang keluar pas kita yang tahu gitu kan, itu keberuntungan, benar-benar keberuntungan. Nah, tapi iya kalau iya. Kalau enggak, maksudnya, ya kalau benar yang kita tahu itu pas yang keluar, kalau enggak, kan jadi masalah besar. Kita bisa nggak lulus ujian. Jadi kita coba bedakan ya teman-teman semua bahwa keberuntungan itu memang ada. Kuncinya adalah apa? Keberuntungan tadi tidak bisa direncanakan, keberuntungan tadi adalah tidak berdasarkan usaha kita. Nah, saya akan ajak Anda untuk meneruskan adalah apa? Bagaimana keberuntungan itu bisa direncanakan? Bisa nggak? Banyak orang bilang nggak bisa. Namanya juga keberuntungan, namanya juga luck. Mosok merencanakan luck. Bisa betulnya. Kalau kita mau mendefinisikan secara lain keberuntungan tadi. Ya, jadi balik lagi tadi, ya, keberuntungan itu nggak sengaja, tiba-tiba kita dapat, kita nggak usaha, tapi di situ ada kelemahannya adalah apa? Ya namanya juga kita cuman pasif saja, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan. Nah, di sini ini nanti kita akan bahas keberuntungan yang bisa direncanakan. Ya, beruntung, tapi itu direncanakan. Nah, gimana sih keberuntungan kok bisa direncanakan? Ya, oke, kita akan coba lihat ya, teman-teman semua. Kita ganti definisinya. Ya, jadi di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya satu garis namanya preparation atau persiapan. Oke, persiapan adalah pada saat kita itu mau melakukan sesuatu kita bersiap-siap. Ya, kalau orang mau ujian itu dia belajar dulu. Kalau orang misalnya katakanlah mau jual produk atau jasa, dia itu memikirkan juga target marketnya siapa. Ya, kalau dia itu apa namanya pengen
dapat tempat parkir misalnya, dia tahu jam berapa dia harus datang ke sana, jangan di jam-jam yang ini gitu ya. Jadi semuanya pakai persiapan. Ya, ini persiapan. Nah, terus apa yang terjadi? Persiapan tadi harus ketemu dengan satu garis lagi atau preparation tadi harus ketemu dengan satu garis lagi yang namanya adalah opportunity ya. Gambarnya kegedean ini ya. Jadi pada saat yang namanya preparation, persiapan bertemu dengan opportunity atau yang namanya kesempatan, maka disitulah muncul yang namanya luck atau keberuntungan. Jadi definisi baru daripada keberuntungan adalah ketika yang namanya persiapan bertemu dengan namanya kesempatan. Ketika yang namanya persiapan bertemu dengan kesempatan, maka disitulah terjadi yang namanya keberuntungan atau luck. Sekarang pertanyaannya, gimana bisa direncanakan sih? Oke. Persiapan, ya kalau kita bahas dulu yang ini ya. Persiapan kalau nggak ada kesempatan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Betul? Kalau kita siap-siap terus, tapi terus kemudian kita tidak pernah dapat kesempatan, berarti kita tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tetapi kalau kita dapat kesempatan, tetapi kita tidak siap, apakah beruntung? Enggak. Ya, kita dapat persiapan, kita dapat kesempatan, terus kemudian kita tidak siap, kita tidak beruntung. Ya, ibaratnya orang misalnya katakanlah, saya lagi ada beasiswa nih, ya, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk beasiswa itu, beruntung enggak? Ya, atau kita lagi ada kebutuhan tentang ini, tapi Anda nggak punya apa-apa, atau nggak punya produknya, nggak punya jasanya, atau nggak punya kemampuan untuk mengkreasi produk atau jasa itu, beruntung nggak? Enggak. Ya, nah ini kita bicara soal itu. Jadi balik lagi, persiapan dan kesempatan. Nah, kalau kesempatan dan persiapan ini bertemu, maka kita akan bisa beruntung. Ya, jadi kalau kesempatan dan persiapan ini kita temukan, baru kita bisa beruntung. Nah, pertanyaannya mana yang bisa dikontrol? Persiapankah atau kesempatan? Jawaban Anda apa? Ya, pasti jawabannya adalah persiapan. Di antara keduanya, ya, persiapan dan kesempatan, itu yang kita benar-benar bisa kontrol adalah persiapan. Kalau kita itu mau ujian, katakanlah kita belajar, itu adalah persiapan. Ya, kalau kita udah belajar, tapi terus kemudian soalnya ternyata kita bisa semua, berarti akhirnya kita mendapatkan keberuntungan, gitu kan? Kalau kita mau melakukan penjualan, kita tahu caranya berjualan, nah itu bagian daripada persiapan. Ya, kalau ada orang yang mau beli, kita punya produk, punya jasanya, akhirnya terjadilah keberuntungan. Ya, jadi kuncinya adalah apa? Mana yang bisa kita kontrol adalah persiapan. Kalau kita siap-siap, nah, sebetulnya apa yang terjadi dengan Anda saat ini adalah bagian daripada bersiap-siap. Saya menghargai dan harus Anda akuin juga bahwa dengan Anda rajin mengikuti program ini, sebetulnya Anda bersiap-siap dengan cara apa? Memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan, ya, atau sikap-sikap, ya. Jadi bisa mindset di situ, tadi mindsetnya lama terus kemudian bergeser, paradigmnya bisa shifting, atau mau creating a new mindset terhadap situ. Jadi ini bagian dari persiapan. Jadi begitu ada kesempatan, Anda langsung tahu, oh iya, kemarin tuh yang saya belajar. Ya. Nah, kalau kita bicara bahwa persiapan dan kesempatan ini bahwa namanya persiapan bisa kita kontrol, berarti ada dong yang tetap nggak bisa dikontrol, yaitu opportunity. Opportunity ini bisa dicari. Opportunity tadi bisa dikejar. Opportunity tadi bisa ini. Jadi kalau kita sudah siap, ya, kalau kita siap-siap, terus kemudian kita mengejar opportunity, maka yang akan terjadi adalah kita sebetulnya sudah merencanakan keberuntungan kita. Saya ulang ya, kan persiapan bertemu dengan kesempatan akan menghasilkan keberuntungan. Ya, persiapan itu kita bisa kontrol, sementara kesempatan enggak. Nah, gimana kita merencanakan keberuntungan kita? Kan berarti harus ada unsur kesempatannya kan. Kesempatannya ini harus dicari. Ya, mencari kesempatan di banyak orang itu kadang-kadang selalu banyak yang berpikir itu tuh suatu hal yang negatif, padahal tidak. Mencari kesempatan itu bukan barang negatif, ya. Tentu saja dengan catatan caranya dan tujuannya positif, ya. Itu. Nah,
pada saat kita siap-siap dan kemudian kita mencari kesempatan, maka sebetulnya pada saat itu kita merencanakan keberuntungan kita. Ya, nah, ada yang menarik adalah ini, Pak, gimana kalau kita itu sudah siap-siap mencari kesempatan, tapi terus kemudian kita siap-siap, kita cari-cari terus kesempatan, tapi ternyata yang namanya kesempatan itu tidak pernah datang, ya. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi kita siap-siap terus. Terus kemudian kita nyari kesempatan terus. Tapi ternyata kesempatannya tidak pernah datang. Bisa nggak? Bisa. Bisa sekali. Ya, bukannya sesuatu yang mustahil, maka sesuatu yang biasa. Bahwa kita udah siap-siap, kita udah mencari-cari kesempatan, tapi tetap saja kita tidak mendapatkan kesempatan tadi, sehingga keberuntungan kita tidak ada. Nah, saya itu ketemu dengan satu quotes, satu kutipan, satu wise word atau kalimat bijak ya yang mengatakan if opportunity doesn't knock, build a door. Ya, kalau yang namanya kesempatan itu nggak mengetuk kita, yang mengetuk pintu kita katakanlah, maka bangunlah pintu. Ya, artinya apa? Kalau sekarang kita punya pintu, terus kemudian kita sudah, wah, pintu itu seharusnya bisa membuat kesempatan datang dengan kesempatan untuk masuk ke tempat kita. Tapi ternyata dia itu tidak ada yang mengetok, artinya nggak ada yang nyangkut kesempatannya, maka bikinlah pintu yang lain. Ya, kalau kita ini, maka bikinlah pintu yang lain. Apa yang mau saya katakan dari itu adalah, wah, misalnya dalam kondisi sekarang ini di pandemi. Kondisi pandemi itu berat buat hampir semua orang. Ya, jangan berpikir bahwa aku yang berat cuma gua doang, kalau lu enggak gitu, enggak, semua orang itu berat. Ya, berarti kalau kita itu punya di tempat kita ini mungkin berat itu biasanya karena apa? Kita juga udah siap-siap terus kemudian nggak ada kesempatannya gitu ya, paling mungkin ya. Kalau Anda nggak siap-siap terus kemudian nggak dapat kesempatan ya itu emang apes banget lah kira-kira gitu. Salahnya sendiri gitu kan. Nah, oleh karena kalau itu terjadi seperti itu, bahwa kita udah siap-siap kita nggak dapat kesempatan, lewat pintu yang tadinya kita sudah ada, maka build a door. Ya, bikinlah pintu yang lain kan gitu. Ya, tidak bisa tergantung pada pintu yang ini. Nah, dalam perjalanan hidupnya ya saya ketemu. Nah, kalau Anda itu ini yang menarik ya, menarik. Jadi saya itu termasuk aktif di sosial media ya. Saya aktif sosial media, yang pasti saya aktif di Facebook, Anda seperti Anda semua ya. Saya aktif di Instagram ya. Saya aktif di LinkedIn ya. Nah, 3 yang utama itu saya aktif di YouTube ya. Terus kemudian saya tidak terlalu aktif tapi kadang monitor yaitu yang namanya Clubhouse ya. Nah, satu sosial media baru gitu kan. Nah, yang menarik adalah apa? Belakangan ini saya menemukan banyak sekali orang ini. Ya, if opportunity doesn't knock, build a door. Tapi saya tidak temukan paling tidak di Facebook saya tidak ketemu, di Instagram saya juga belum ketemu. Ya, tapi saya menemukan banyak banget di LinkedIn. Mungkin juga karena LinkedIn saya itu sekitar 11 ribuan ya. Dan LinkedIn biasanya orang terkait dengan pekerjaan. Apa yang saya temukan di LinkedIn yang menarik adalah apa? Jadi saya sedang kumpulkan ya. Itu ada belasan postingan yang menceritakan apa? Dulu saya kerja di hotel, sekarang saya jualan mie goreng. Ya. Dulu saya menjadi karyawan satu perusahaan tertentu, sekarang saya jadi tukang jual ketoprak. Dulu, nah itu bagian daripada kata-kata ini ya. Jadi menjadi karyawan mungkin terpaksa di PHK atau gajinya dipotong sehingga nggak cukup gitu kan. Akhirnya dia buka pintu baru ya. Buka pintu baru agar supaya jangan hanya mengandalkan yang di situ. Aduh, saya di sini aja nggak bisa gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Saya sedang mengumpulkan di LinkedIn ya. Itu testimoni dari orang-orang ya yang mengatakan bahwa sebelumnya saya kerja ini dan sesudahnya saat ini saya kerja yang lain. Nah, ini adalah bagian tentu saja dari yang saya baca itu mengatakan bahwa opportunity-nya nggak ngetok gitu ya.
Artinya dia mungkin tadinya punya usaha jualan sesuatu, sekarang jualannya ganti, itu juga termasuk jenis yang seperti ini, ya, build a door. Nah, ini yang terjadi, ya. Dan mereka yang menarik adalah apa? Mereka yang menceritakan dengan jujur, menceritakan dengan apa ini, mendapat respon yang bagus dari orang-orang. Ya, karena mereka bersimpati, orang-orang itu bersimpati, ya, bahwa kok kamu begitu gitu kan? Dan orang bertanya, orang bisa ini nggak bisa itu dan sebagainya. Dan sejujurnya, ya, karena dia itu tahu bahwa di dalam posisinya dia sebelumnya itu tidak ada kesempatan atau kesempatannya nggak dapat, terus kemudian dia bangun pintu baru, ya, bangun jalan baru, ya, dan dia mau menceritakan apa yang dia lakukan tadi kepada orang lain, maka dia mendapatkan simpati dan akhirnya ada banyak kesempatan baru datang dari sana. Ini hanya sekedar cerita, ya, bagaimana if opportunity doesn't knock, build a door, ya. Nah, apakah kami ngalamin? Iya, bukan ngalamin, yang ngalamin juga. Ya, kalau kita cerita ya, misalnya kami itu punya satu serangkaian panjang untuk ngamen di tahun lalu ya, di bulan Maret tahun lalu. Ya, tiba-tiba kan harus di-stop karena ada PSBB gitu ya. Nah, kita melihat, ini enggak knock ini, ya kan? Karena orang-orang sudah enggak ada yang order yang sifatnya konvensional atau offline, ya. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan dalam 1 tahun terakhir ini adalah build a door, ya, dengan cara apa? Virtual. Yang konvensionalnya ditinggalin. Ya, pertama kali tentu saja sangat berisiko, tidak hanya berisiko buat saya, tapi berisiko juga buat para pesertanya. Kemudian kita ganti semua menjadi virtual, ya. Itu contohnya sederhana. Tapi juga nggak cuma itu aja. Ari kok tadinya saya cuma bicara aja belakangan, terus kemudian saya build a door lagi tetap di virtual adalah misalnya mengorganisasikan acara, ya. Dulu ya nggak pernah kepikir mengorganisasikan acara. Karena apa? Karena nilai tambah besarnya kalau kita itu mendeliver sendiri gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, karena apa? Keahlian kami di bidang virtual itu bisa kalau bahasa kerennya apa? Bisa di-leverage, ya. Jadi keahlian kami banyak itu bisa di-leverage sampai contohnya misalnya katakanlah hari Sabtu dan Minggu kemarin gitu kan. Saya menyelenggarakan menjadi apa namanya? Menjadi organizers ya untuk international event, virtual event, ya, yaitu dengan ASJI ya, Asosiasi Studi Jepang Indonesia. 2 hari 2 hari kita lakukan, ya, kita lakukan 2 hari itu untuk seminarnya mereka, simposiumnya mereka, yang pembicaranya datang dari 7 negara, yang pesertanya demikian banyak gitu kan, ya, dengan segala gininya. Kenapa? Karena kami itu tadi itu, ya, kita melihat ini build a door, build another door, build another door, ya. Dan program yang paling berjalan baik adalah kalau kita bisa meleverage, ya. Jadi keahlian kami untuk melakukan yang sifatnya virtual, ya, karena kemampuan virtual tadi, kalau tadinya cuma saya bicara aja, ya, kita melihat wah, waduh, kalau saya ndak knock nanti gimana gitu ya, kalau rezekinya nggak. Jadi akhirnya kita melakukan yang lain-lainnya, ya, sehingga akhirnya jadi ada banyak pintu, ya, ada banyak pintu sehingga dengan tiap banyak pintu itu ada opportunity, opportunity, opportunity dan opportunity. Nah, siapa yang mengatakan tadi adalah seorang bapak, seorang aktor, seorang komedian dari asal Amerika yang namanya adalah Milton Berle, ya. Milton Berle itu yang bilang tadi, if opportunity doesn't knock, build a door. Ya, nah, gampangannya ya bila kita membuat pintu baru, ya, kalau kita bikin pintu baru, maka probabilitas opportunity diketuknya menjadi lebih tinggi. Betul ya? Kalau kita punya pintu baru kan, kalau tadinya cuma 1, kita punya 2, maka kemungkinan diketuknya kan lebih tinggi dibanding kalau cuma punya 1 gitu ya. Kalau kita punya 3, ya, kemungkinan diketuknya juga lebih tinggi dibanding kalau punya 1. Tetapi yang harus dikatakan adalah begini. Bukan berarti kalau kita itu pakai berpikirnya caranya adalah linear. Kalau gitu, semakin banyak pintu yang kita buka, berarti semakin besar kemungkinan kita dapat opportunity.
Sampai batas tertentu iya, tapi tidak harus berarti seperti itu. Ya, kita coba lihat ya, kita coba lihat sampai batas tertentu iya, tapi tidak harus berarti seperti itu. Kita akan coba lihat misalnya, nah ini pintunya banyak. Ya kalau pintunya banyak ini, ya kalau pintunya banyak, kuncinya yang paling sederhana adalah apa? Ya, eh, kalau Anda tahu bahwa misalnya kita anggap rumah pintunya normalnya satu, kemudian sekarang banyak orang, mesti dipastikan adalah apa? Dia tidak apa-apa pintunya banyak asal konstruksinya benar dan kuat. Ya, jadi tidak tergantung pintu. Coba kalau bayangkan kalau pintunya banyak kan bisa jadi masalah karena nanti rumahnya tidak kuat untuk menyangga daripada atapnya misalnya. Balik lagi ya. Jadi bagaimana bila kita membuat pintu terlalu banyak, ini akan menjadi masalah. Saya akan coba kasih ilustrasi yang sederhana, mudah-mudahan cukup sederhana, adalah kalau kita bikin makanan. Kalau Anda jago bikin nasi goreng, terus kemudian Anda berusaha menawarkan nasi goreng itu kepada orang lain, dan tidak laku-laku. Karena apa? Mungkin di luar sana ada demikian banyak nasi goreng. Ya, dan meskipun punya Anda spesial, tapi pilihan alternatifnya menjadi banyak sekali. Ya, berarti mungkin Anda harus bikin sesuatu yang lain. Kan ini bikin pintu baru. Ya, nah, bikin pintu baru membuat yang tadinya nggak ada yang beli nasi goreng menjadi beli yang lain. Katakanlah bikin babi goreng. Terus kemudian Anda bilang bahwa, aduh, ini udah ada tapi kurang, bikin capcay goreng misalnya, gitu kan? Nah, ini sampai batas tertentu. Sebetulnya Anda meleverage, ya keahlian Anda memasak Anda leverage karena ada bakmi, capcay, sama nasi goreng itu adalah sama. Keahliannya adalah goreng dengan gaya yang sama dengan bumbu yang tidak jauh berbeda. Ya, dengan material yang mungkin dibedakan kan, nasi goreng ya suka ada sayurnya juga ya, material utamanya aja yang berbeda. Oke. Tapi kalau Anda terus kemudian akhirnya bukanya terlalu banyak, variasinya terlalu banyak, ya itu ya mungkin keahlian Anda masih tetap bisa terreferensi. Problem yang paling besar adalah belum tentu jadi berhasil. Kenapa belum tentu jadi berhasil? Karena kita jadi terlalu banyak materinya ada. Terlalu banyak yang ini sehingga orang juga nggak fokus. Katakanlah, wah saya masak masakan apa aja bisa 20 atau 30 macam gitu ya. Coba bayangkan dengan 20 atau 30 macam, kalau benar satu macam itu Anda mendapatkan satu opportunity, mungkin Anda dapat 30. Tapi bayangkan nggak lelahnya seperti apa. Bayangkan nggak nanti ada kemungkinan penurunan kualitas. Bayangkan nggak kemungkinan nanti terlambat dalam pengiriman. Menjadi berbeda kalau Anda itu, oke, kalau satu terus dikit dornya, Anda bikin 2 atau 3 door, atau 4 door, atau 5 door. Ya, kembali lagi, tergantung daripada kemampuan kita. Nah, kalau sudah itu, fokuslah di sana. Ya, jangan terus kemudian 30 door, yang ada akhirnya Anda kedodoran. Kan gitu masalahnya. Nah, ini yang terjadi adalah apa? Baik, saya akan rangkum dari depan pertama kali. Ya, banyak orang bicara soal keberuntungan. Oh, keberuntungan itu keadaan yang tidak sengaja kita dapat keuntungan. Ya, kita tidak usaha. Ya, dua definisi daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga dari Cambridge Dictionary mengatakan seperti itu. Ya, itu ada. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Problemnya adalah apa? Kita tidak bisa kontrol. Ya, kalau terjadi kita merasa beruntung, nggak terjadi kita nggak dapat apa-apa. Oke, tapi itu keberuntungan. Terus kemudian kita beralih dengan merubah definisi daripada keberuntungan, di mana keberuntungan adalah persiapan, ataupun adalah persiapan dengan yang namanya kesempatan. Kalau kita siap-siap tapi kita tidak dapat kesempatan, kita tidak beruntung. Kita dapat kesempatan tapi kita tidak siap, juga tidak beruntung. Artinya dua-duanya harus ketemu. Ya, ketika dua-duanya harus ketemu dan titik temunya akan menjadi luck atau keberuntungan. Jadi ada satu lagi yang penting adalah apa? Yang bisa dikontrol. Ya, yang bisa dikontrol adalah persiapan. Ya, yang bisa dikontrol adalah persiapan. Sementara yang namanya kesempatan, agar supaya kita bisa merencanakan keberuntungan, kesempatan ini terus dicari, terus dicari, terus dicari, terus dicari, terus dicari, terus dicari. Ya, nah, terus masuk berarti ya ke pembahasan yang selanjutnya.
gimana kalau kita cari tapi terus kemudian nggak dapat? Maka keluarlah yang namanya kutipan, kalau yang namanya kesempatan itu nggak mengetuk, maka bukalah pintu baru gitu kan. Nah, ini kita masih lihat. Untuk membuka pintu baru, jangan sampai saya pernah ketemu dengan satu orang yang apa ya, kalau istilah istilah saya ngeledeknya palu gada, "Lu mau gua ada," kan. Ya, yang penting jadi duit gitu kan. Ini juga semangat itu sebetulnya nggak salah, tetapi nanti orang itu akan lelah, orang akan bingung sebenarnya duit itu spesialisasinya apa. Jadi akhirnya apa aja, ya jual makanan iya, menjadi multi level iya, terus kemudian nyaloin rumah iya, apa aja dikerjain. Hmm, ada nggak sebetulnya yang meleverage sesuatu? Ada kalau memang misalnya dia punya network, sebenarnya networknya itu pas buat market itu, produk-produk atau jasa itu sih oke ya. Ya, tetapi akhirnya menjadi tidak ada. Jadi terlalu banyak pintu yang dibuka. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang yang dia jual produk consumer goods ya. Dijual apa aja. Ya. Dari sendal jepit, dari kacang sampai masakan sampai apa. Sehingga akhirnya orang tuh nggak tahu. Ya, betul semangatnya besar untuk membuka demikian banyak pintu. Tapi kalau demikian banyak pintu yang terbuka atau banyak yang dibangun terus kemudian akhirnya tidak bisa tangani dengan baik, di benak daripada konsumen juga dia itu bingung. Ini sebetulnya jualan apa sih, kok lu apa aja ada. Ya, itulah yang hari ini mau saya sampaikan ya teman-teman semua. Ya, jadi kita mendefinisikan ulang yang namanya keuntungan dulu sebelum sampai akhirnya kita merancang keberuntungan tadi. Ya, oke, senang sudah bersama dengan Anda hari ini. Ya, jadi acara-acara ini itu bisa ditonton di sejam, ya, ditonton di Handoko Maestro YouTube. Ya, jangan lupa deh. Senang sudah bersama Anda hari ini ya dalam episode 156 ya yang berjudul merancang keberuntungan. Ya, keberuntungan itu bukan hak. Kebetulan keberuntungan itu harus kita kejar dan kita rancang. Caranya adalah apa? Dengan persiapan dan juga terus mencari kesempatan. Sekali lagi, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam seri Zoom Live episode ke-156 Merancang Keberuntungan. Thank you.